Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Belin, jurusan Tadris Matematika IAIN Syekh Nurjati Cirebon, kelas B semester 5. Video ini diunggah untuk memenuhi salah satu syarat praktek ibadah IAIN Syekh Nurjati Cirebon bab puasa. Apa sih puasa itu? Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari dengan syarat tertentu untuk meningkatkan ketakwaan seorang muslim. Tidak ya teman-teman, sebuah hadis sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan banyak orang yang berpuasa tetapi tidak menghasilkan apapun dari puasanya selain lapar dan haus. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Hadis ini mengisyaratkan secara tegas bahwa hakikat puasa itu sesungguhnya bukan hanya menahan haus dan lapar. Akan tetapi, puasa adalah menahan diri dari ucapan kotor dan perbuatan kotor yang merusak dan tidak bermanfaat, termasuk juga kemampuan untuk mengendalikan diri terhadap cercaan dan makian orang lain. Itulah sebagian dari pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kaum muslimin yang ingin puasanya diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sih hikmah diwajibkan puasa Ramadan? Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar bertakwa. Nah, hikmah diwajibkan puasa Ramadan itu bisa lebih qanaah, rela atau menerima takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, latihan mengontrol hawa nafsu, bisa saling berbagi, puasa baik bagi kesehatan jasmani juga, selalu berusaha menjadi lebih baik, meninggalkan kesenangan duniawi, dan melatih hidup lebih sederhana. Yang pertama dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar bertakwa. Al-Quran surat Al-Baqarah. Yang kedua yaitu dalam hadis, qad ja'akum syahru ramadana syahru mubarakun taradallahu alaikum siyamakum yuftahu fihi abwabul jannati wa tughalu fihi syayatinu fihi lailatun khairu min alfi syahri man hurima khairu ma faqad hurima, yang artinya telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, diwajibkan kalian ibadah puasa, dibukakan pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka serta setan-setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikannya, berarti ia benar-benar terhalang atau terjauhkan oleh kebaikan. Hadis riwayat Ahmad. Jika seseorang tidak melaksanakan puasa Ramadan dikarenakan ada uzur, maka apa yang harus dilakukan? Nah, yang dilakukan yang pertama itu mengkodo puasa, yaitu membayar puasa sejumlah yang ditinggalkan setelah bulan Ramadan. Yang kedua, dengan membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Selain puasa Ramadan, adakah puasa lain yang diwajibkan kepada umat Islam? Ada. Yang pertama, puasa qada. Puasa ini untuk menggantikan jumlah puasa Ramadan yang tidak bisa dijalankan karena sakitnya sakit parah ya, dikarenakan sakit parah, berpergian jauh atau safar, atau karena berhalangan menstruasi dan nifas
pas di bulan Ramadan. Yang kedua, puasa kafarat. Kafarat zihar atau kafarat dianggap sebagai puasa kemenangan yang dijalankan selama 2 bulan berturut-turut sebagai kafarat jimat pada siang hari Ramadan. Yang ketiga, puasa haji dan umroh. Puasa ini wajib apabila saat menjalankan haji dan umroh di mana diwajibkan berpuasa tapi tidak dijalankan. Puasa ini juga bisa diganti dengan penyembelihan hewan untuk membayar fidyah atau denda. Yang keempat, itu puasa al-istiqoh, sholat meminta hujan. Biasanya sholat ini dilakukan atas dasar perintah dari pemerintah karena masyarakat yang mengalami kekeringan. Puasa ini sebagai pelengkap dari sholat meminta hujan itu sendiri. Yang kelima yaitu puasa nazar. Puasa ini puasa wajib di mana saat seseorang bernazar terhadap sesuatu dan sesuatu itu terkabul. Jika ada puasa yang diwajibkan, maka ada juga puasa yang disunahkan. Yang pertama yaitu puasa Asyura, dilakukan pada 10 Muharram. Puasa Tasyu'a pada 9 Muharram. Puasa 6 hari pada Syawal. Puasa Tarwiyah, puasa Arafah, puasa Ayaumul Bid, puasa Senin dan Kamis, dan puasa Daud. Nah, berikutnya ada puasa yang diharamkan ya. Puasa yang diharamkan, yang pertama puasa hari raya Idul Fitri, kedua puasa hari raya Idul Adha, ketiga puasa pada hari Tasyrik, keempat puasa wanita haid atau nifas. Jadi maksudnya wanita yang sedang haid atau nifas ini diharamkan untuk berpuasa. Yang terakhir puasa zahar. Puasa ini berpuasa selama 1 tahun penuh tanpa berbuka sekalipun itu haram ya teman-teman. Syarat sah puasa itu ada 5. Yang pertama beragama Islam, yang kedua berakal sehat, yang ketiga mumayyiz, yang keempat suci tidak haid atau nifas, yang kelima mengetahui waktu puasa Ramadan. Yang selanjutnya ada syarat wajib. Syarat wajib adalah syarat yang menyebabkan seseorang diwajibkan melakukan suatu kegiatan atau perbuatan. Jadi jika syarat wajib ini telah terpenuhi atau dipenuhi oleh seseorang, maka orang tersebut memiliki kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan atau kegiatan. Nah, syarat wajib puasa Ramadan ini yaitu ada 5 juga. Yang pertama beragama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal sehat, yang keempat mampu melaksanakan puasa, yang kelima mengetahui waktu awal Ramadan. Selanjutnya ada rukun puasa. Rukun puasa itu ada 2. Yang pertama niat, yang kedua meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Ada juga pahala puasa. Perlu teman-teman ketahui juga bahwa satu-satunya ibadah yang tidak disebutkan besaran pahala yang akan diterima bagi pelakunya adalah puasa. Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku. Aku sendiri akan membalasnya disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makan karenaku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika ia berbuka dan ketika berjumpa dengan Robnya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi.
Bukhari dan Muslim. Kita tidak akan pernah mengetahui kualitas puasa seseorang karena hanya orang tersebut yang melakukan puasa, dan Allah saja yang mengetahui, orang lain nggak tahu gitu. Banyak yang berpuasa, namun sebagian besar hanya mendapatkan rasa lapar dan haus. Mengapa demikian? Mungkin karena tidak terjaganya etika ketika sedang berpuasa. Nah, dalam kitab Muqasid al-Saum, Imam Izzuddin bin Abdissalam al-Sulami membahas tentang adab atau etika yang harus dijaga bagi orang yang berpuasa. Imam Izzuddin al-Sulami mengelompokkannya dalam 6 bagian, yaitu yang pertama, menjaga lisan dan seluruh tubuh dari ketidaktaatan. Nah, puasa seharusnya tidak sekedar soal sah dan tidak sah ya, tapi juga harus mempertimbangkan segala aspek etika ibadah dalam melaksanakannya. Pentingnya adab dalam menjalankan puasa, bahwa puasa tidak melulu soal lapar dan haus, tetapi juga menjaga lisan dan seluruh anggota tubuh dari perbuatan jahat, dusta, dan lain sebagainya. Yang kedua, mengatakan saya berpuasa ketika diundang atau ditawari makanan. Mengatakan saya berpuasa merupakan permohonan maaf dengan mengemukakan alasan tertentu. Tujuannya untuk menjaga perasaan orang yang mengundang. Jika orang yang diundang diam saja, tidak mengiyakan atau menolak, atau tidak hadir tanpa memberi alasan, atau langsung menolak tanpa mengemukakan alasannya, bagaimana perasaan orang yang mengundang itu? Pasti dikiranya nggak mau atau apa gitu. Nah, dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan hendak mengajarkan, jangan jadikan ibadahmu menjadi sebab sakitnya perasaan saudaramu. Yang ketiga, berdoa ketika berbuka. Doa berfungsi untuk memastikan pahala puasa kita, karena selama berpuasa kita pasti pernah berbuat salah. Nah, paling tidak menggerutu atau tidak senang terhadap sesuatu, dengan berdoa kita memohon agar Allah menerima amal kita dan membalasnya dengan pahala. Yang keempat, mengawali buka dengan makanan tertentu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka dengan beberapa butir kurma basah sebelum sholat. Jika tidak ada, maka berbuka dengan kurma kering, dan jika tidak ada, maka berbuka dengan beberapa teguk air. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud, dan Imam Tirmidzi. Tidak semua orang dapat menyediakan kurma di saat berbuka dan sahur, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan air sebagai standar akhirnya. Air ada di mana-mana ya. Jadi pastilah setiap rumah pasti ada air gitu. Sekadar volumenya saja yang berbeda-beda, karena air adalah sumber kehidupan dan manusia tidak bisa hidup tanpa air. Nah, ini berarti bahwa berbuka dengan makanan dan minuman apapun selain halal dan suci bisa juga termasuk dalam kategori sunnah, karena tidak semua tempat dibuahi kurma. Ada faktor kemampuan ekonomi dalam menyediakan makanan. Jadi kalau semisalkan tidak ada kurma, bisa berbuka dengan beberapa teguk air. Yang kelima, ada takjil al-fitr, yaitu menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka sangat dianjurkan untuk orang yang berpuasa setelah setengah hari memenuhi hak rohani dengan
Dengan berpuasa, maka menyegerakan berpuasa sebagai pemenuhan hak jasmani merupakan ibadah yang disunahkan. Menunda pemenuhan hak terhadap sesuatu adalah hutang. Orang yang menunda pembayaran hak meskipun dia mampu telah berbuat aniaya terhadap tubuhnya sendiri. Yang keenam ada akhir al-sahur, yaitu mengakhiri sahur. Imam Izzuddin berpendapat bahwa mengakhiri sahur dapat memperkuat puasa dan waktu sebelum sahur bisa digunakan untuk memperbanyak ibadah. Selain itu, mengakhiri sahur dapat mengamankan kewajiban lainnya seperti sholat subuh. Tidak sedikit orang yang sahur jauh sebelum waktunya malah memilih tidur kembali dan melewatkan sholat subuh. Semoga kita tidak ya teman-teman, jadi kita harus sahur pada waktunya dan melaksanakan sholat subuh terlebih dahulu sesudah sahur ketika sudah azan. Niat puasa Ramadan dan puasa qada itu sama ya teman-teman. Niatnya yakni bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shoma ghadi an adai fardhu sahri Ramadana hadihi sanati lillahi ta'ala. Dan ada juga niat puasa kafarat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shoma ghadi li kafarati fardhu lillahi ta'ala. Niat puasa nazar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma nazari lillahi ta'ala. Dan puasa Asyura niatnya bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shoma ghadi an adai sunnati Asyura lillahi ta'ala. Doa ketika berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dahabado uktalati uruku wa tabatal ajru insyaallah ta'ala. Doa ketika sahur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rahamullahu muttasahirina. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Lalu doa memulai puasa ya. Nawaitu sama ghadi an adai fardhu sahri Ramadana hadihi sanati lillahi ta'ala. Mengapa sih kita sebagai muslim harus berdoa? Karena berdoa merupakan kebutuhan jiwa. Kitalah yang butuh dan perlu Allah. Dengan berdoa akan merasa lebih dekat dengan Allah. Hanya orang-orang yang berdoa sajalah yang merasakan kedekatan dengan Tuhannya, merasakan dicintai, merasa diperhatikan, tidak takut, dan merasa lengkap karena Allah selalu di dekatnya. Dengan doa juga dapat menghapus dosa-dosa. Sebab lewat doalah yang berisikan pengakuan dosa, permohonan ampun, dan ikrar taubat dapat melebur dosa-dosa yang telah kita lakukan. Doa ternyata juga bisa mengubah takdir, nasib, dan kondisi kita saat ini. Sebab tidak ada yang mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa doa menjadi kebutuhan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan seorang muslim, salah satunya ketika hendak berpuasa? Karena doa adalah keinginan yang dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak seorang pun dalam perjalanan hidupnya yang tidak pernah mengharap atau merasa cemas, hingga pada akhirnya sadar atau tidak ia menyampaikan harapan dan keluhannya kepada Allah yang Maha Kuasa. Dalam melakukan apapun, kita berdoa untuk mendapatkan kemudahan dan keberkahan, dan juga ketika hendak berpuasa, kita pun berdoa sehingga doa menjadi kebutuhan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan muslim. Sekian video yang dapat saya sampaikan kali ini dalam bab puasa. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.